Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi surat setoran pajak atau SSP. Ya, bertemu lagi dengan saya Yunta Dwi Ermawati di channel YouTube Yunta Dwi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Bunita kalau mengupload video baru kalian bisa tahu. Oke, thank you, terima kasih. Lanjut ya. Oke, di sini adalah sistematika. Sebenarnya ada PPh pasal 21 sama SPT dan surat setoran pajak. Nah, di sini untuk PPh pasal 21 silakan kalian diklik di link deskripsi YouTube ya. Terus untuk yang SPT juga ini sudah tersedia di link deskripsi link YouTube. Nah, untuk yang surat setoran pajak kita jelaskan hari ini. Nah, di sini sistematikanya yang pertama adalah pengertian, fungsi, bentuk SSP, dan petunjuk pengisian SSP. Oke, let's do it. Nah, berikut pengertian dari surat setoran pajak atau SSP. Pengertiannya adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan penggunaan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Oke, lanjut. Nah, untuk fungsinya, fungsi dari surat setoran pajak atau SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor, penerima pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Nah, berikut bentuk dari SSP sendiri ya. Di sini SSP terdiri dari berbagai bagian. Nanti kita akan jelaskan dari bagian-bagian yang terdapat di dalam lembar SSP ini. Oke, lanjut. Untuk yang pertama di sini adalah contoh bagian dari NPWP, nama WP, dan alamat. Jadi kita NPWP, kita pasti memiliki NPWP pada kartu yang sudah disediakan oleh DJP. Nah, kita sesuaikan, diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Terus nama WP itu nama wajib pajak atau nama kita, dan alamat WP itu sesuai dengan kartu dari NPWP tersebut ya. Jangan sampai salah. Gunakan huruf balok. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah NOP dan alamat OP. NOP ini diisi dengan nomor objek pajak yang didasarkan pada surat pemberitahuan pajak terutang dari pajak bumi dan bangunan. Untuk yang kedua ini adalah alamat OP. Alamat OP diisi dengan alamat objek pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang. Jadi disesuaikan ya, jangan sampai salah kolom. Untuk yang ketiga ini adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran. Nah, kode akun pajak ini diisi dengan angka kode akun pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayarkan. Untuk yang kedua ini adalah kode jenis setoran atau KJS ya. Nah, diisi dengan angka untuk setiap pajak yang akan dibayarkan. Catatannya, ini kedua kode tersebut harus diisi dengan benar serta lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayarkan dapat diadministrasikan dengan tepat. Jadi jangan sampai salah ya, dan jangan lupa kita menggunakan huruf balok dan tulisannya harus jelas. Nah, untuk yang keempat ini adalah uraian pembayaran. Dalam uraian pembayaran diisi dengan uraian dalam kolom jenis setoran.
Khusus untuk PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan nama pembeli serta lokasi objek pajak. Sedangkan untuk PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu persewaan tanah dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan dilengkapi dengan nama yang menyewa serta lokasi objek yang disewa. Oke, jangan lupa kita menggunakan huruf balok. Untuk yang selanjutnya di masa pajak, yaitu untuk pengisian masa pajak dilakukan dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayarkan. Pembayaran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Jadi ketika kita membayar satu bulan, kita misalkan kita membayar bulan Mei. Nah, kita jangan lupa kita beri tanda silang pada bulan Mei tersebut ya, jangan sampai salah kolom. Oke, lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya di nomor 6 ini adalah tahun pajak. Tahun pajak diisi dengan tahun terutangnya pajak. Jadi, misalkan sekarang tahun 2020, berarti kita menulisnya adalah tahun 2020. Nah, untuk yang selanjutnya adalah nomor ketetapan. Nah, untuk nomor ketetapan ini diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak atau SKPKB atau SKPKBT atau surat tagihan pajak atau STP, hanya apabila SSP digunakan untuk pembayaran pajak yang kurang dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP. Nah, di sini diisi sesuai dengan nomor ketetapan STP, SKPKB atau SKPKBT. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jumlah pembayaran dan terbilang. Untuk jumlah pembayaran dan terbilang dengan diisi dengan jumlah angka pajak yang dibayarkan dalam rupiah. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak yang harus melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat diisi secara lengkap sampai dengan sennya. Terbilang diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan, penulisan dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi huruf Latin kan huruf ke. Nah, untuk bagian yang ke-9 ini adalah diterima oleh kantor penerima pembayaran atau untuk SSP standar. Pada kolom di samping diisi dengan tanggal penerima pembayaran oleh kantor penerima pembayaran, Devisa Persepsi atau Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Tanda tangan serta nama jelas petugas penerima pembayaran serta cap atau stempel kantor penerima pembayaran. Nah, untuk cap stempelnya ini stempel bahasa ya, tidak boleh stempel scan. Nah, untuk tanda tangannya juga tanda tangan jelas dan namanya jangan lupa untuk dituliskan dengan huruf balok. Tanggalnya tanggal sesuai mereka tanda tangan. Oke. Nah, untuk bagian yang ke-10 ini adalah wajib pajak atau untuk SSP. Kolom di bawah ini diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran, tanda tangan, serta nama jelas wajib pajak atau penyetor serta stempel usahanya. Nah, untuk stempelnya juga sama, jangan stempel scan, kita menggunakan stempel basah. Dan untuk nama jelas silakan menggunakan huruf balok. Untuk bagian terakhir ini adalah bagian ruang validasi kantor penerimaan pembayaran untuk SSP standar. Untuk ruang validasi diisi nomor transaksi pembayaran pajak atau NPWP serta nomor transaksi BAN atau NTB ataupun nomor transaksi pos atau NTP hanya oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama modul penerimaan negara dengan DJP. Nah, untuk pengisian ini disilakan menggunakan huruf balok.
Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Nisa Dirmawati. Jangan lupa, bila ada pertanyaan, silakan komen atau silakan japri ya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.